Sebelum kita mulai cerita malam ini, jangan lupa buat like dulu videonya, subscribe channel ini biar nggak ketinggalan konten-konten horor yang bakal terus gue upload setiap minggu. Dan yang paling penting, kalau lo punya cerita horor pribadi, entah itu pengalaman sendiri, teman lo, atau kerabat, langsung aja kirim ke email yang ada di deskripsi, siapa tahu bisa gue angkat di video selanjutnya. Sekarang kita masuk ke cerita yang jujur aja bakal bikin lo mikir 2 kali sebelum nanjak ke gunung. Dan bukan sembarang gunung, ini Gunung Merapi. Gunung paling aktif di Indonesia. Tapi bukan cuma lava dan letusannya yang bahaya. Ada sesuatu yang lebih gelap lagi, tersembunyi di balik kabut dan hutan lebat Taman Nasional Gunung Merapi. Gunung Merapi punya sejarah panjang. Bukan cuma soal bencana alam, tapi juga tragedi yang enggak bisa dijelasin logika. Beberapa pendaki yang naik lewat jalur-jalur resmi kayak Selo atau Babadan pernah hilang tanpa jejak. Dan yang lebih aneh lagi, ada juga yang berhasil turun, tapi balik dengan kondisi yang enggak masuk akal. Salah satu kasus yang sempat viral tahun 2017 datang dari sekelompok pendaki mahasiswa dari Jogja. Mereka berangkat bertujuh, semuanya laki-laki. Nanjak pagi hari, cuaca cerah, semua terlihat normal. Tapi pas malam pertama, di pos 3, 2 dari mereka, Rino dan Alif, tiba-tiba ngilang. Awalnya mereka pikir 2 orang itu cuma kebelet pipis atau nyari sinyal. Tapi 1 jam lewat, nggak balik-balik. Mereka panik, lapor ke base camp, dan akhirnya dibentuk tim SAR buat nyari. Selama 2 hari pencarian, nggak ada tanda-tanda 2 orang ini. Hingga akhirnya, hari ketiga, Rino ditemukan. Tapi lo tahu dia ketemu di mana? Bukan di jalur pendakian, tapi di kebun warga, sekitar 4 km dari pos 3, dalam keadaan tanpa alas kaki, bajunya sobek, dan yang paling serem, dia ngomong sendiri. Bahasa yang dia ucapin pun aneh. Bukan Jawa, bukan Indonesia. Kayak gumaman, tapi nada suaranya datar dan kosong. Pas dibawa ke puskesmas, dia cuma bilang satu hal sambil gemeteran. Jangan balik ke tempat itu, dia nggak suka kita lihat matanya. Dan Alif, sampai sekarang belum ditemukan. Cerita kayak gini bukan cuma 1-2, bahkan tim relawan Merapi udah punya semacam kode diam kalau lagi nemu pendaki yang hilang atau tiba-tiba linglung di jalur. Mereka bilang, kalau dia bilang diajak jalan sama perempuan rambut panjang, jangan ditanya, langsung bawa turun. Ada juga kasus tahun 2020. Seorang pendaki solo asal Bandung, namanya Rio. Dia udah biasa naik gunung, veteran lah istilahnya. Dia update lokasi terakhir via Instagram Story pas di pos bayangan antara pos 2 dan 3. Setelah itu, hilang kontak. Tim SAR nemuin tenda dia di pos 3. Utuh, tas, makanan, logistik masih lengkap. Tapi nggak ada Rio. Anehnya lagi, di dalam tenda itu ada secari kertas, ditulis tangan, isinya. Aku pikir dia manusia, tapi pas dia senyum, wajahnya terbuka. Rio baru ditemukan 5 hari kemudian, jauh di kaki gunung sisi timur, padahal dia naik dari jalur barat. Kondisinya, syok berat. Dia ngelamun terus, dan kalau ditanya, cuman bisa jawab, gua udah lihat yang seharusnya nggak gua lihat. Pernah dengar istilah pasar gaib? Banyak pendaki percaya di area tertentu Gunung Merapi ada dimensi lain. Tempat itu nggak bisa lo lihat kecuali lo diundang. Dan kalau lo udah masuk, kemungkinan keluarnya kecil.
atau lo balik dalam kondisi yang bukan lo lagi. Ada saksi mata guide lokal yang pernah bilang, dia dengar suara gamelan di tengah hutan waktu nemenin pendaki malam hari. Padahal waktu itu hari Selasa Kliwon. Dia langsung nyuruh rombongan buat berhenti jalan dan pasang tenda di tempat yang terang. Kata dia, itu udah tanda, jangan maksa lanjut. Dan bener aja, malam itu satu tenda tiba-tiba berembun dari dalam, padahal suhu nggak dingin. Salah satu pendaki pingsan mendadak dan pas sadar dia nangis histeris sambil bilang, tadi dia ajak aku nari tapi tangannya dingin banget kayak es. Mitos di Merapi itu bukan cuma sekadar larangan makan sembarangan atau buang sampah sembarangan. Ada wilayah yang bahkan guide lokal nggak berani lewatin, walaupun dia kenal semua jalur. Beberapa bilang ada hutan yang hidup, bukan dalam arti penuh tumbuhan, tapi beneran hidup. Kadang jalan yang kemarin ada, besok bisa hilang, atau malah belok ke arah yang nggak masuk akal. Dan jangan lupakan cerita tentang batu besar di jalur menuju Pasar Bubrah. Pendaki lokal percaya itu bukan batu biasa. Ada yang bilang itu pintu, tapi bukan pintu buat manusia. Gua juga dapat cerita dari salah satu penonton channel ini yang kerja sebagai relawan pencari pendaki hilang. Dia cerita pernah ikut nyari pendaki yang hilang di jalur utara. Anehnya, mereka sempat lihat sosok cowok di kejauhan, jalan pelan banget, kayak lagi bingung. Tapi pas mereka teriak dan kejar, sosok itu berhenti. Dan begitu dideketin, langsung ngilang di balik pohon. Pas dicariin, gak ada jejak kaki. Bahkan rumputnya pun gak keinjek. Tragedi di Taman Nasional Merapi itu bukan cuma soal kecelakaan atau tersesat. Kadang, yang bawa lo tersesat itu bukan kabut, tapi sesuatu yang emang pengen lo hilang. Karena lo udah masuk ke wilayah yang bukan buat manusia. Jadi buat lo yang hobi naik gunung, apalagi Merapi, jangan cuma siapin fisik dan logistik, tapi juga mental dan niat. Karena kadang niat lo yang salah bisa jadi tiket masuk ke tempat yang nggak ada jalan pulangnya. Gunung Lawu. Kalau lo udah sering dengar soal Merapi, Sindoro, atau Semeru, pasti nama Lawu juga nggak asing. Tapi dibanding gunung lain, Lawu ini punya reputasi yang agak beda. Bukan cuma karena pemandangannya, tapi karena aura mistis yang nempel banget dari kaki sampai ke puncak. Cerita yang bakal gue angkat ini datang dari tahun 2018, dari sekelompok pendaki asal Jakarta. Mereka ada 7 orang, 4 cowok, 3 cewek. Rencana awal cuma pendakian santai, pengin dapat sunrise di puncak Lawu, dan turun 2 hari kemudian. Tapi yang mereka dapat jauh dari kata santai. Pendakian mereka dimulai dari jalur Cemoro Sewu. Cuacanya bagus. Hari pertama semua masih aman, walaupun satu cewek, namanya Rani, sempat ngeluh ngerasa diperhatiin. Dia bilang dari tadi ada yang ngeliatin dari balik pepohonan. Tapi karena hari masih siang, mereka pikir Rani cuma parno doang. Mereka sempat istirahat di pos 3. Nah, di situ suasana mulai berubah. Udara jadi dingin banget, padahal matahari masih tinggi. Salah satu teman mereka, Fadil, ngeluarin HP buat ngerekam vlog iseng. Tapi pas dicek hasil rekamannya, ada suara perempuan nyanyi. Padahal, jelas-jelas di sekeliling mereka cuma suara angin dan daun. Mereka ngerasa gak enak, tapi tetap lanjut jalan. Masuk ke malam pertama, mereka ngecamp di sekitar pos 5. Nah disinilah semuanya mulai aneh. Sekitar jam 2 pagi, Rani kebangun karena dengar suara langkah kaki di luar tenda. Awalnya dia kira salah satu temannya keluar buat buang air. Tapi makin lama suara itu muter-muter terus di sekitar tenda mereka. Pas Rani intip dari celah tenda, dia ngeliat kaki, tapi bukan kaki manusia biasa. Kakinya pucat, jalan pelan,
dan jalannya nggak nempel ke tanah. Kayak ngambang. Rani langsung tutup lagi tenda, nangis pelan. Tapi dia nggak bilang apa-apa ke yang lain sampai pagi. Besoknya, suasana udah berubah total. Semua ngerasa capek, padahal baru sedikit jalan. Salah satu dari mereka, namanya Dito, mulai ngoceh sendiri. Dia bilang, jangan naik, dia nggak suka. Teman-temannya pikir Dito cuma bercanda atau kecapean. Tapi pas mereka jalan lagi, Dito mulai nggak bisa fokus. Matanya kosong dan dia tiba-tiba berhenti di tengah jalur sambil ngomong. Ada yang nunggu di puncak, dia manggil aku. Di titik ini mereka udah mulai panik. Akhirnya mereka mutusin buat bagi 2 tim. 3 orang turun bareng Dito buat cari bantuan. 4 orang sisanya, termasuk Rani, mutusin buat tetap ngecamp 1 malam lagi sebelum turun. Dan di malam kedua, tragedi dimulai. Sekitar jam 11 malam, 1 dari mereka, Bagas, hilang. Padahal sebelumnya dia ada di tenda, lagi main kartu. Tiba-tiba pas mereka cek, dia nggak ada. Semua barang masih di situ, HP-nya, sepatunya, jaketnya, tapi Bagas hilang. Mereka cari sampai ke jalur, teriak-teriak nama Bagas, tapi nggak ada jawaban. Rani sempat ngelihat bayangan merah di antara pepohonan. Tapi pas dia sorot pakai senter, gak ada siapa-siapa. Tapi dia yakin banget, itu bukan halusinasi. Pagi harinya, mereka turun sambil panik. Tim yang semalam turun pun balik lagi ke atas sama tim SAR. Tapi selama 2 hari pencarian, gak ada tanda-tanda Bagas. Sampai akhirnya, di hari keempat, Bagas muncul. Sendiri. Tapi yang bikin merinding, dia muncul bukan dari jalur pendakian, tapi dari hutan sebelah kiri jalur yang udah jarang banget dilewatin orang. Pas ketemu, Bagas linglung. Penuh luka, baju sobek, dan matanya kosong. Waktu ditanya dia kemana aja, dia cuman jawab, aku diajak main. Sama yang rambutnya panjang banget, tapi mukanya rata. Setelah turun, Bagas sempat dirawat di rumah sakit. Tapi yang bikin semua orang makin bingung, waktu dicek jam di tangannya, jam itu mati. Dan posisi jarum jamnya berhenti di pukul 3.33. Setelah kejadian itu, semua dari kelompok itu mutusin buat gak pernah naik gunung lagi. Bahkan beberapa dari mereka ngaku masih sering didatengin dalam mimpi. Cewek berbaju merah, rambut panjang, jalan pelan-pelan, sambil senyum. Tapi senyumnya bukan senyum biasa. Senyum lebar, sampai ke pipi. Cerita ini akhirnya jadi salah satu yang paling sering dibahas di forum-forum pendaki. Karena Gunung Lawu memang terkenal bukan cuma karena keindahannya, tapi karena ada sesuatu di sana yang gak bisa dijelasin logika. Dan katanya, masih banyak yang hilang sampai hari ini. Beberapa muncul lagi, beberapa gak pernah kembali. Dan lu tahu yang paling serem? Beberapa orang yang hilang dan kembali itu, katanya mereka bukan orang yang sama lagi. Jadi kalau lo punya rencana buat naik ke Gunung Lawu, hati-hati. Jangan pernah nyebut sembarangan. Jangan ambil atau buang sesuatu sembarangan. Dan kalau lo dengar ada yang nyanyi malam-malam, tutup telinga lo. Jangan pernah jawab. Karena bisa jadi lo udah diajak main sama yang di sana. Cerita ini bukan buat nakut-nakutin, tapi buat jadi pengingat, karena alam itu luas dan mungkin kita bukan satu-satunya yang tinggal di dalamnya. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalain lonceng notifikasinya biar lo nggak ketinggalan cerita horor paling creepy dari seluruh Indonesia. Dan kalau lo punya kisah serem juga, kirim ke email yang ada di deskripsi ya. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.